Kembali lagi di Riz Channel. Jos! Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat walafiat. Seperti biasa, video ini berisikan konten spoiler sebuah film. Di kesempatan kali ini, gua akan merangkum film yang berjudul The Belko Experiment yang dirilis pada tahun 2016. Film ini sendiri bergenre horor. Sedikit penjelasan tentang film ini. Film ini menceritakan karyawan yang bekerja di perusahaan Belko harus membunuh teman karyawannya jika ingin bertahan dan selamat dalam eksperimen kali ini. Siapakah yang bertahan sampai akhir eksperimen? Bagaimana keseruan filmnya? Langsung aja cari posisi, mau itu rebahan, jongkok, ataupun kayang. Yang penting kalian enjoy. Satu lagi, bagi yang belum subscribe, tidak ada salahnya Anda klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan terakhir, jangan lupa kopi dan udutnya. Langsung aja ke videonya. Let's watching. Di awal film, dilihatkan aktivitas para warga di suatu kota di negara Kolombia. Di sini ada seseorang yang bernama Mike. Dia sedang berbicara dengan temannya melalui telepon. Kemudian, ia dikagetkan oleh seseorang yang berjualan kerajinan tangan. Scene berpindah ke perusahaan Belko. Para karyawan yang ingin masuk ke perusahaan sekarang dicek terlebih dahulu oleh dua orang bersenjata. Perusahaan baru pertama kali melakukan hal semacam ini. Film pun dimulai. Di scene ini, ada wanita bernama Denny. Dia baru saja diterima bekerja di perusahaan Belko. Dia langsung mendapatkan fasilitas, kartu kredit perusahaan, mobil perusahaan, dan apartemen perusahaan. Gila, semuanya udah dijamin sama perusahaan Belko. Setiap semua yang bekerja di Belko, pasti kepalanya dimasukkan pelacak. Dikarenakan di Kolombia, orang hilang atau diculik kasusnya sangat tinggi. Maka dari itu, perusahaan memasang pelacak agar bisa melacak keberadaan karyawannya. Sebelum ke kantornya, Mike masuk ke kantor wanita bernama Leandra. Dia memberikan hadiah berupa aksesoris yang ia beli tadi pagi di perjalanan ke kantor. Awalnya, hordeng di ruangan terbuka, kemudian Leandra menutupnya. Terjadi pertukaran air liur, guys. Leandra sebenarnya masih mempunyai suami. Dirinya belum bercerai dengan suaminya. Lagi asik-asik bermesraan. Tiba-tiba, Barry masuk dan memberikan tugas ke Leandra. Barry merupakan CEO atau pemimpin di perusahaan itu. Ada satu orang terlihat seperti karyawan senior. Dia menyuruh Denny mengerjakan tugas membuat PowerPoint yang sangat banyak dalam waktu 2 jam. Di sini, Denny kenalan dengan rekan kerjanya. Pria ini bernama Roberto. Denny pun bertatapan dengan pria brewok di depan meja kerjanya. Mike tiba di kantornya. Dia menanyakan keberadaan seseorang ke Terry. Kata Terry, semua orang yang tidak ada di kantor sudah dipulangkan. Ketika sedang duduk di kantornya, Mike melihat penjaga yang baru masuk ke gedung tua. Dia langsung menelpon Evan. Evan sendiri bekerja sebagai security di perusahaan untuk mengecek ke gedung tersebut. Di sela-sela pembicaraan mereka, terdengar suara orang asing menyapa mereka semua melalui pengeras suara. Di sini, para karyawan harus membunuh 2 rekan kerjanya dalam waktu 30 menit. All employees, no matter what you're doing, please stop and lend me your focus. Simply this. Murder any 2 of your fellow employees. Jika dalam waktu 30 menit tidak ada 2 mayat, mereka akan menanggung akibatnya sendiri. Denny pergi meninggalkan meja kerjanya. Ketika satu orang yang berada di lobi berlari untuk keluar gedung, tiba-tiba semua akses masuk dan keluar gedung tertutup oleh besi. Are you trying the police? Yeah. Semua orang mulai panik dan berkumpul di lobi. Di sini, Barry mengenalkan siapa dirinya dan dia meminta semuanya tetap tenang dan tidak usah panik. Roberto, Denny, dan 2 temannya ke atap. Barangkali di sana dia bisa menemukan petunjuk atau bantuan. Di atas, mereka bertemu dengan 3 orang yang sedang nyimeng. Di sini kita tahu bahwa letak perusahaan Belko jauh dari pemukiman. Di lobi, 2 orang sedang mencoba membolongi pintu besi menggunakan las. Tapi yang bikin anehnya, besi tersebut tidak cair sama sekali.
AC di dalam gedung pun juga dimatikan semua. Di atap, seseorang cleaning service menganggap ini hanya tes psikotes. Tak lama kemudian, kepala dari teman cleaning service ini pecah. Consider it a present from corporate fucking America. Di lobi juga ada beberapa kepala karyawan yang pecah. Semua mengira ditembak dan para karyawan berlari ketakutan. Barry mengecek salah satu mayat dan ternyata itu bukan dari peluru, melainkan ada ledakan dari dalam kepala. Mike mencoba mengambil pelacak dari kepalanya. Yang dilakukan Mike diketahui oleh suara misterius. Dia meminta Mike untuk berhenti mencopotnya atau tidak kepalanya akan ledak. Karena pelacaknya susah untuk dicopot, Mike pun berhenti mencopotnya. Evan sangat sedih karena salah satu sahabatnya menjadi korban yang tewas. Barry meminta kunci penyimpanan senjata ke Evan, berdalih dengan alasannya untuk menjaga semua karyawan, tapi Evan tidak memberikannya. Danny bersembunyi di lantai bawah. Dia melihat dua teknisi yang sedang berusaha memperbaiki AC. Suara misterius itu terdengar kembali. Kali ini, semua karyawan diberikan waktu 2 jam dan diminta untuk membunuh 3 karyawan. Jika tidak ada 30 karyawan yang mati, maka mereka akan dibunuh dengan cara pria misterius sendiri. Pria yang bernama Wendell dan satu orang temannya, mereka mencuri pisau untuk melakukan perlindungan. Hal ini sedikit membuat suasana jadi kacau. Akhirnya, Barry pun kembali menenangkan mereka. Di lantai bawah, karena saking paniknya, si gondrong memukul si botak menggunakan kunci Inggris. Gila, cok. Lihat dah kepalanya si botak sampai begitu. Botak pun tewas. Si gondrong melihat Danny dan dia segera menangkapnya untuk dibunuh. Tapi, Danny berhasil membunuh si gondrong. Scene berpindah ke tempat karyawan berkumpul. Mereka sedang berdiskusi apakah harus mengorbankan 30 nyawa atau tidak. Mike sangat menentang untuk mengorbankan 30 nyawa. Leandra mempunyai ide untuk membuat spanduk dan memasangnya dari atas agar bisa dilihat warga yang melintas. Beberapa karyawan mencoba saran dari Leandra, tapi 4 karyawan, yaitu Barry, Terry, Wendell, dan 1 orang lagi, mereka mempunyai pemikiran yang sama, yaitu membunuh 30 orang. Ketika seorang pria ingin minum, si cleaning service malah membuang airnya dan berkata bahwa bahan kimia terdapat di dalamnya. Cleaning service ini bernama Marty ya guys. Semuanya mempersiapkan alat-alat dan bahan-bahan untuk membuat spanduk. Leandra menanyakan di mana keberadaan obor las. Ternyata obor las tersebut digunakan Barry CS untuk membobol tempat senjata. Kelompok Mike bersikeras jangan melakukan pembunuhan. Saking kesalnya, Evan sampai mengeluarkan beceng miliknya. Bukannya menyudahi menjebol gudang senjata, Wendell malah meneruskan hal tersebut. Mike menembak kabel dari lubang las tersebut. Ketika mereka ingin memasang spanduknya, mereka ditembaki oleh para penjaga bayaran. Satu karyawan tangannya tertembak. Mike terus mencoba memasang spanduk, tapi dirinya ditahan oleh teman-temannya. Mike dan teman-temannya turun kembali. Ketika berada di tangga, Mike dihajar menggunakan tabung oleh Barry dan dia pun terjatuh. Wendell meminta kunci gudang ke Evan. Evan memberikannya, tapi dia membuang kuncinya ke bawah. Karena emosi, Wendell menusuk Evan. Evan pun tewas. Leandra dibiarkan hidup dan ikut dengan mereka. Mereka mengambil semua senjata yang ada. Barry pun memberi perintah untuk mengumpulkan semua orang di lobi. Don't fucking move! Pria yang bertatapan dengan Danny ketika jam kerja tadi, padahal dirinya melihat Danny sedang bersembunyi. Tapi dia malah mengacuhkan Danny dan tidak menyuruhnya ke lobi. Ternyata Mike masih hidup. Sayangnya, Wendell mengetahui hal tersebut. Dia pun membawa Mike ke lobi juga. Semua orang telah berkumpul di lobi. Kemudian,
Barry memilih 30 orang yang akan dibunuh. Then shut the fuck up. Get that. Now I'm gonna need everybody over the age of 60 to please step forward. Salah satunya adalah Mike. Sebelum menembak, Barry meminta diputarkan lagu terlebih dahulu. Barry mulai membunuh satu persatu. Danny yang dari lantai bawah melihat kejadian tersebut. Dirinya segera mencari generator lampu dan mematikannya. Lampu mati dan semua karyawan berlarian. Danny dan Roberto menaiki atas lift. Keadaan sangat kacau. Suara misterius muncul kembali. Karena yang terbunuh hanya 29 orang, maka suara misterius akan membunuh 31 karyawan secara acak. Sekarang mereka memasuki tahap akhir. Dalam tahap ini mereka dikasih waktu 1 jam. Dan siapa yang membunuh lebih banyak, dia akan dibiarkan hidup. Barry sudah membunuh 11 orang. Wendell sudah membunuh 7 orang. Vincent membunuh 1 orang. Dan Danny membunuh 1 orang. Wendell dan Barry serta Vincent masing-masing segera membunuh karyawan yang masih hidup. Don't shoot! Don't! You can have me if you want. Stop the cameras to bullet. Keberadaan Danny dan Roberto diketahui oleh Barry. Danny berhasil kabur, sedangkan Roberto terjepit dan dia pun tewas. Leandra bertemu dengan Marty dan temannya. Dia sedang mengambil peledak di kepala karyawan yang telah dibunuh oleh Barry CS. Leandra menggunakan pengeras suara untuk memanggil Mike dan menyuruhnya ke lobi. Leandra bertemu dengan Wendell. Karena kesal dengan Wendell yang telah membunuh sahabatnya, Leandra menembak Wendell dan mengenai lengannya. Teman dari Marty tewas. Marty pun juga tewas. Kemudian Leandra memberanikan diri mendekati Wendell. Wendell pun tewas di tangan Leandra. Mike bertemu dengan Leandra. Mereka berpelukan. Masih aja beradu bibir dalam posisi kayak gini. Vincent membuat bom molotov. Mike mengambil semua peledak yang dikumpulkan oleh Marty. Vincent langsung menyerang orang yang berada di lobi. Mike dan Leandra berhasil kabur, tapi 1 orang kebakar. Barry menembaki Mike dan Leandra. Vincent tertembak oleh Barry. Leandra terkena tembakan oleh Barry. Danny pun juga tertembak oleh Barry. Mike dan Leandra bersembunyi di loker di salah satu ruangan. Leandra pun tewas. Sisa Barry dan Mike. Barry masuk ke ruangan tempat persembunyian Mike. Ketika Barry lengah, Mike berlari. Akhirnya mereka pun bertarung. With offices in over 40 countries, the Belco Corporation not only bring the world together, we bring our people. It's their mission. Being paid well is our reason to success at any cost. And Belco is here to ensure that you... Mike menang dan dia dijemput oleh 2 penjaga. Dia dibawa ke gedung tua di samping perusahaan. Di sini, Mike bertemu dengan pengisi suara misterius. Mike bertanya mengapa dia melakukan itu. Dan siapa kalian? Pria tersebut mengaku dari organisasi internasional. Ketika ditanya tentang perasaan dirinya, Mike malah berkata, dia telah mengambil bahan peledak dan menaruhnya di pria misterius tersebut. Di sini,
Dilihatkan ketika Mike menaruh peledak di kedua penjaga dan si pria misterius. Put them on all of you. Mike membunuh semua orang yang berada di gedung tersebut. Akhirnya, Mike keluar gedung dan menghirup udara segar. Ternyata, Mike juga sedang diawasi dan banyak sekali orang yang sedang diawasi. Film pun usai. Ending yang sangat-sangat bore. Haha. Filmnya menurut gue ini keren coy. Dan di sini adalah mengajarkan definisi kita harus bolos kerja. Cukup itu video kali ini. Jika kalian suka jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian agar mereka nggak ketinggalan. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu bor. Subscribe. Gua Rizky Ramadan mohon pamit. Maaf jika ada perkataan yang salah. Sampai berjumpa di video selanjutnya.